kedua Bapak Kepala Sekolah MI Baduluhur, beserta para guru serta staf. Ketemu makin dihormat, mudah-mudahan saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid, khatimin khatimah, khusus sepuhan di Cijeruk, dan para pos hadir tersalidi pimpinan dan pengelola panitia, kalau tasyakur khatmi Quran, guru-guru Al-Quran metode Qiraati angkatan K20 tilu mentelpan, di mana ia acara paling langka. Non margina beribadah biasa menyatakan bahwa ia acara paling langka. Di Cipatarosan, di Kersana Almarhum Al-Maghfurlah, penemu metode Qiraati Ki Haji Dahlan Salgarkash. Anjinana ngobrol sama beribadah di Kawitan Tepat. Di Indonesia mayoritas umat Islam, tapi yang bisa membaca Quran kurang daripada 50%. Dan yang pasti membaca Al-Qurannya kurang daripada 20%. Apa alasannya? Apa sebabnya? Coba kira-kira kabayang itu olahraga. Kawitan Tepang abdi ditaruh satu persen. Di Indonesia mayoritas umat Islam, tapi yang bisa baca Quran kurang daripada 50%. Dan yang pasti, bukan sebatas bisa, tapi yang pasti baca Qurannya kurang daripada 20%. Coba sebabnya apa? Abdi teu tiasa naon, ulem dan naon dijawab benar. Maka diwalar banjena karena umat Islam kurang bersyukur kalau menjadi guru ngaji. Karena umat Islam kurang bersyukur bila mana jadi guru ngaji. Dicontohkan banyak. Coba, pernahkah saudara diundang? Ada tetangga syukuran karena menjadi guru Quran. Pernah diundang nggak? Lain halnya dengan jadi PNS, jadi guru SD, guru SMP, SMA. Kan biasa mengadakan syukuran karena jadi PNS, jadi guru. Pernah kan syukuran pada jadi PNS? Nah, maka satu-satunya jawaban adanya di Ibaduluhur. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Ibaduluhur. Tapi ada dua catatan. Catatan pertama, kenapa yang hadir pada hari ini yang diundang hanya orang tua yang khatimin khatimah, tidak diikut sertakan seluruh orang tua daripada Ibaduluhur? Kalah dengan alasan pokoknya sama alasan, cuma diikut sertakan dengan khatimin khatimah asli. Itu seluruh orang tua daripada murid Al-Hasan Jamis Kemudian mungkin undangan sekitar 700-an.
Jadi ke depan supaya diikut sertakan seluruh orang tua murid daripada anak didik di Badul Ghafur. Untuk supaya apa? Kita syiarkan Allah. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan tidak ada syiar Allah yang paling besar di dunia, tidak ada syiar Allah yang paling besar di muka bumi selain daripada Al-Quran. Masjid, madrasah, majlis ta'lim termasuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu tidak termasuk syiar yang paling besar. Kenapa? Sebab seluruh itu makhluk. Sedangkan Al-Quran, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Quran bukan makhluk. Quran bukan makhluk, tapi kalamullah al-qadim. Maka syiar Allah yang paling besar di muka bumi adalah Al-Quran. Itu catatan yang pertama. Salah. Yang kedua, catatan yang kedua. Untuk ke depan, supaya dipersiapkan dari mulai masuk di Badul Ghafur untuk dibina dengan kiraahi, supaya tahun pertama paling tidak tahun kedua dalam artian kelas 2 sudah selesai program kiraahi. Jadi baru mulai masuk di Badul Ghafur langsung dioptimalkan, dimaksimalkan. Kamari dinten Sabtu abdi waktu silaturahim di Semarang. Abdi aroskeun langsung ka koordinator pusat ka pokoknya. Pak, kalau untuk mendidik anak dewasa dengan kiraahi targetnya berapa tahun? Yuk 3 bulan, paling lama 2 bulan. Jadi mendidik anak-anak dewasa kan sudah dewasa yang masuk di Badul Ghafur gitu. Itu paling lama 5 bulan, 3 bulan harus sudah selesai. Lalu targetnya biasa dikejar, insya Allah ayat biasa tes calon guru pada kelas 1 atau kelas 10. Insya Allah. Atau paling tidak kelas 11 itu harus sudah selesai. Lumayan, masih tersisa 1 tahun. Itu untuk menghafal Al-Quran. Kalau sekalian syukuran guru Al-Quran di Badul Ghafur sampai 120 orang, wih, itu bisa di depan Masjid Agung. Ajib. Itu bisa jadi juara kabupaten. Jadi catatan lebih. Insya Allah. Nanti, kalau kalian mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan bekal Al-Quran, apalagi 30 juz, 10 juz saja Pak Mamat sudah bisa itu nawarkan budaknya. Betul? Nah, untuk dapat beasiswa, insya Allah. Bismillah nawarkan Pak Mamat. Ada yang menawarkan dari Unpad. Iya, eta mah nawisan. Itu nawisan bari pihak sekolah. Lalu sanowi jika mau era nawarkeun gitu dah mama. Jangankan perguruan tinggi negeri, swasta pun sekarang sudah memulai untuk menerima SLA yang hafal Al-Quran minimal 10 juz. 1 tahun harus minimal kepala. Tapi budak mau kuliah 7. Sekarang menuju S2 S2 ada 2. Alhamdulillah yang kanan terus beres mata kuliah S2 terus beres kan tesis. Itu untuk bisa daerah gratis, daerah banyak.
Jadi bukan omong kosong. Nanti sebagaimana harapan ketua yayasan, alumnus Ibadul Ghafur bisa jadi pemimpin yang bisa baca Quran, hafal Al-Quran, dan mudah-mudahan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Lagi yang juga jadi pemimpin itu bisa baca Fatihah aja. Insya Allah alumnus Ibadul Ghafur keluar di aliyah terus ini secara guru kirati merenah masih jadi imam di Masjid Agung insya Allah. Jadi target orang di pendidikan mudah-mudahan sakumaha Al-Quran menyarankan dengan doa yang kita sering baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gusti abdi dipasihan ku Gusti. Bojo, caroge, azwajin. Sareng turunan, qurrata a'yun. Qurrata a'yun teh jantan. Nah, istilah musik bahasa orang anu jantan kebanggaan katinung panon jadi kebanggaan pika bungahin ayeuna di dunia jadi bahan kabunah disuka dia eta kota aida kita ini paling itu kasih tanah kategori kota ayun anu soleh-soleha itu betul. Jadi target pendidikan paling itu soleh-soleha. Nah, cenah kira-kira standar soleh-soleha standarna kumaha di eta wae. Al-Qaimu bihukukillah wahukukil enak kriteria soleh-soleha sanes tina ngaran sanes kalau wajah makanan soleh lakukan salah gitu kan. Kriteria soleh-soleha adalah Al-Qaimu bihukukillah wahukukil ibad jami anu biasa ngalaksanakeun dina pergaulan sebagai manusia biasa, makhluk sosial, hukukil ibadah teman. Hukukillah nyata jalmi aku biasa melaksanakan sebagai hamba Allah dina hablum minallah. Dina sosial kemasyarakatan anak benar. Dina hubungan ibadah ke Allah sebagai hamba Allah benar tata kita karena jami soleh. Sama kayak jamaah bagi itu benar. Ayah jamaah bagi itu soleh. Ayah jamaah bagi itu soleh. Siapa bagi kecintaan yang mabok di bere. Ini ya itu. Yang itu ya di bere kan orang bagus kata tangan bagus. Tapi tak sholat. Itu macam lain jamaah ada ngalih ke masjid getol ke pengajian tapi dia akur cipta tangan malah jekolot lagi pada waktu pas yakin jekolot lagi itu malah jamaah soleh itu kan masjid di satu sisi memang benar tapi di sisi lain maka begitu simpel bisa jamaah soleh. Al-Qaimu bihukukillah wahukukil jadi hubungan vertikal horizontal. Nah, jadi kriteria qurrata ayun minimal gaduh putra soleh. Kadituna disampeukeun di waj'alna lil muttaqina
Gusti jadi gen abdi, abdi sadaya jadi pamimpin. Zaman takwa. Maksud nalil wajah nalil muttaqina imama dirinya lain imam di masjid, tapi imam umat, imam masyarakat, imam bangsa. Maka kita siapkan generasi-generasi pemimpin anu bakal datang dengan bekal Al-Quran. Jadi presiden kita siapkan dengan bekal Al-Quran untuk jadi gubernur, untuk jadi bupati, untuk jadi camat, jadi kepala desa Sakimata di Harapan Pak. Bahaya. Kenapa? Sebab segenggam kekuasaan sakepel. Nah, dikira sakepel, segenggam kekuasaan itu lebih berpengaruh daripada sejuta suara di jalanan. Dengan pengikat takbir Allahu Akbar jalan, dengan pengikat takbir Allahu Akbar di lapangan berapa puluh juta. Tapi dalam tubuh kekuasaan apa daya? Terus untuk menyelamatkan satu orang saja, mohon maaf, Habib Bana, Habib Rizik bisa nalar. Nah, kurang kumaha pendukung di luar lapang tapi bukan pemain. Hah? Betul? Pengikat takbir di jalan, pengikat takbir di lapang, di mana? Tapi kita tidak punya kekuasaan. Coba apa daya? Kita kami kemari seperti oke. Dengan yang masuk, adanya harus kita ke Jakarta menggunakan berbisi. Atau sekali Habib ganti strategi dakwah. Bilangan sampai penguasa, tapi orang perlu jadi penguasa. Betul, ada yang besar. Bilangan teman penguasa, tapi orang perlu berkuasa. Caranya menjadikan umat Islam untuk memenangkan Islam di parlemen. Itu maksud politik. Itu bisa nanti tema. Kirimkan umat Islam untuk memenangkan Islam di parlemen. Itu. Non sauna. Di parlemen tadi nyari masjid penuh berjamaah, jangan. Tadi nyari masjid taklim madrasah jeung pesantren ribuan saja sanes, tapi ningali hasil pemilu. Sepakat? Tepuk tangan tuh. Oh, umat Islam. Kajian tinggi masjid berjamaah subuh jeung isya beda dari programnya. Kajian tinggi ayeuna di madrasah jeung majelis taklim. Kajian tinggi ribuan santri di pesantren. Manakala hasil pemilu partai Islam kalah, ya sudah ulang lengit. Nggak ada Islam di Indonesia. Ya Allah ya Rabbana, berilah ahli politik kan pada ingat biar ngaji denunciasiun bahwa agama itu berpolitik. Terus terang, abdi tidak termasuk orang yang setuju dengan hanya menghantam penguasa. Sampai pada akhirnya kita babak belur. Tapi kuring sangat setuju melawan ayat Allah ngagiringkan umat Islam untuk memenangkan Islam di parlemen. Adapun partai ormas manapun silakan. Yang penting kita bersuara Allahumma a'izzil Islam wal muslimin di parlemen. Saya sangat tidak setuju anu hanya Allahumma a'iz jamaah tanah teman tersebut. Insyaallah dengan generasi-generasi Qurani insyaallah
depan minimal punya pemimpin yang berpihak kepada Islam dan umat Islam. Amin. Kita minimal punya pemimpin yang berpihak kepada Islam dan umat Islam. Bukan pemimpin yang memutus dan menghilangkan. Ingat Al-Quran. Ini makhluk Al-Quran yang berquran. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum. Bagi orang itu gitu. Dengan khobar Quran, dengan pernyataan Quran seperti itu. Nyata kebencian daripada mulut-mulut mereka terhadap Islam, terhadap umat Islam, apalagi terhadap tokoh-tokoh Islam. Sudah nyata, jelas kebencian mereka terhadap Islam dan terhadap umat Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sedangkan program yang ada dalam dadanya, yang ada dalam hatinya, yang belum diceritakan itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada yang diomongkan. Strategi mereka lebih jauh daripada yang mereka omongkan. Dan ini kan udah Quran, ini berita Quran, tidak bisa kita sangka begitu saja. Sudah jelas dari mulut mereka kebencian terlihat, terdengar. Bahkan sudah dapat kita rasakan. Wa ma tukhfi suduruhum, agenda, rencana, program yang ada dalam hatinya jauh lebih dahsyat daripada. Jadi kata seorang misionaris yang cerita dengan Al-Mukarram Habib Quraisy. Habib ngobrol di Habib Quraisy jadi dia mutawatir. Habib Quraisy kan kuliah S2 di Australia. Sepulang ke Australia ngobrol jadi misionaris. Memang ada seorang ibu yang mencuri perhatian saya dari mulai di bandara di Australia, kebetulan duduk di kapal satu kursi. Kesimpulannya jauh mengalami setengah jam. Kesimpulannya umat Islam di Indonesia sudah tidak punya apa-apa. Keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan sudah berbeda. Baik. Hanya satu yang bisa diharapkan oleh umat Islam. Hanya satu. Apa? Nasrun minallah. Jadi secara strategi politik sudah nol. Lagi. Anjenanana apa Al-Quran, apa tafsir Jalalain, hafal hadis Riyadhus Shalihin, hadis fadilah, hadisul ahkamna, hafal Bulughul Maram. Dites Habib Quraisy, caranya Habib Quraisy betul. Waktu ngobrol di hotel, istirahat bareng-bareng. Nih untuk kamu dengan satu permintaan. Saya doakan bila mana saya mati ada dalam surga. Sebab saya yakin tidak ada agama yang paling benar selain Islam. Habib Quraisy, kenapa ibu tidak masuk Islam sekarang saja di hadapan saya? Menjawab, saya bekerja, saya digaji. Gaji saya $300,000 US. Lamun diperak kain 4 miliar lebih. Sebulan gaji-gajian.
bahasa internasional, bahasa dunia apa 8 bahasa. Bahasa suku di Indonesia apa 40 suku, apa 40 bahasa suku di Indonesia. Sebab Cina bahasa suku di Indonesia tidak kurang daripada 300 suku. Anjeunna hafal 40 bahasa suku di Indonesia. Lagi ajengan ke kira-kira pakai tah esen yang ada jengan apa dia musolihin. Esen yang ada jengan hafal Quran di tafsir Jalalain nah esen. Ajengan sebagai misionaris. Nah, jadi ada tercatatan ya. Umat Islam Indonesia sudah tidak punya apa-apa setelah strategi politik. Hanya satu yang bisa diharapkan, Nasrullah, pertolongan. Yang jangan kawinkan tentang peristiwa Perang Badar. Kan strategi politik, strategi medan perang, istiqomah saya kan kafir. Tapi dengan pertolongan Allah. Nah, nasrun minallah wa fathun qarib, dengan kurang mempersiapkan apa yang kita mau. Apa yang kita mau? Kurang ku Allah diperhatikan di jalur pendidikan. Coba persiapkan untuk masa depan dengan pendidikan. Sebab itu adalah merupakan satu bekal yang paling utama. Kata Imam Malik seperti itu. Wa in qadda musyrun bi kama kana ilmu ni'mal muqaddana wal muqaddana. Al-ilmu ni'mal muqaddana. Ilmu teh pang alus-alusna anu dikutut, anu dimiliki. Anu dibogakan. Wal tafajin pang alus-alusna anu dikutut. Daripada kita punya duit 1 miliar dibandingkan dengan ilmu yang banyak, itu lebih baik kita mempersiapkan masa depan dengan ilmu yang banyak, bukan hanya dengan uang 1 miliar. Mungkin saja berapa bulan, berapa tahun uang 1 miliar habis, namun dia bisa menjalankan beras, tapi dengan ilmu, dengan ilmu kita bisa menguasai negara, kita bisa menguasai ekonomi, kita bisa menguasai segala-galanya dengan ilmu. Entah abdi gaduh pun anak anu masantren di Semarang itu ninggal mau ke pendidikan anak lain daripada yang lain. Jadi mau ke pendidikan anak berilmu, berkuasa, berharta. Mau ke pendidikan anak luar biasa ya. So dengan 3 ini kita bisa menguasai segala-galanya. Berilmu, berharta, berkuasa. Gagal. Aku ngajikan anak doktor, lulusan mana tadi? UGM kan? Hafal Quran, ahli politik. Fakultas UI kita, fakultas UI bagian politik. Kaya kan? Jadi anak-anak masang beasiswa silakan yang mau kuliah di beasiswa anak-anak bukan dari negara, dari mulai 1 sampai S3. Cuma diseleksi ketat. Pun anak di masalah 80 orang dari anu IPK di atas 39 pun anaknya. Pulau ya. Itu akan kita tampil dirinya ukur 5-an itu jumlah 90 misalnya dari pulau. Cuma dari mulai S1 sampai S3 itu beasiswa. Banyak kan persyaratan bukan dari sekolah, bukan dari pemerintah. Sama tentu ngambil dirinya apa soal job dan dibayar biasa masalah perlu ngambil diri gitu ya. Ya gitu ya. Termasuk Pak
Pak Mamat itu itu kan luar biasa, tidak ada keterikatan, silakan. Cuma lebih diarahkan jadi kiai atau jadi pengusaha. Kalau tidak bisa gitu jadi pejabat. Jadi kiai, jadi pengusaha, jadi pejabat. Anu di asunan kalau tidak ada profesor, doktor. Kalau saya waktu sebenarnya kita itu bangun anak di pasien genap, orang profesor, doktor itu yang diajar memperdalam Al-Quran. Ya yang ini kan waktu si profesor, doktor, Dwi Astuti. Anjirana, dokter bagian teknik sipil, sebentar pendidik, luar biasa. Teknik sipil itu sudah beda. Nah, dokter, kita sudah dibimbing pun anak, mau Al-Quran terpedalaman. Ini siur profesor mau yang dibimbing, ya, anak terjatah. Nyawa kesedihan kiri. Terus nikah kita itu yang terang seperti apa rumah profesor doktor itu. Ya luar biasa sederhana. Bagi seorang kepala daerah. Nah, jadi seperti itulah. Kamu para siswa-siswi di Badung Bogor siapkan masa depan. Siapkan masa depan dengan ilmu. Siapkan masa depan dengan ilmu. Dengan ilmu itulah kalian bisa menjadi orang yang berharga di hadapan Allah dan berharga mulia di hadapan manusia. Dan ilmu yang pokok dan itu saja yang bisa saya sampaikan dalam acara ini. Terima kasih pada Ketua Yayasan, kepala sekolah beserta seluruh staf pengajar, ibu bapak guru, dan kepada saudara Miftah itu yang mulai mengadakan kegiatan yang membuka kegiatan curati di Badung Bogor. Alhamdulillah, walaupun ilmunya sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Walaupun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhuna yang telah memberikan kita tausiah. Akan kita ingat selalu, janganlah menghantam penguasa, tapi jadilah penguasa. Semoga dengan itu kita dapat menjadi manusia yang lebih berguna untuk masa depan bangsa dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Syekhuna selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menempati bingkai acara selanjutnya yaitu penerimaan penghargaan dari sekolah kepada peserta syahadat siswa-siswi MA Ibadul Ghafur Raja Desa. Kepada nama-nama yang kami sebutkan dipersilakan menaiki panggung. Sebelumnya kepada para kakak-kakak dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Beresan meja. Solawatan.
Biarkan kita payung sudah ya. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan MA Ibadul Ghafur Raja Desa, dipersilakan untuk menaiki panggung. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Amanah Tahsin Al-Quran Metode Qiraati Kabupaten Ciamis, dipersilakan menaiki panggung. Ya Imam Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Korcam Ketua Tahsin Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ciamis, Kecamatan Raja Desa, dipersilakan menaiki panggung. Jauh bisa. Wasamam minna Kami berakhir. Kepada firman Ali Rahmat.
Adil